Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis, jumpa lagi dengan saya, Intan Indria Dewi dalam Garis SPN Banten Podcast. Upah merupakan urat nadi seorang pekerja. Upah tidak hanya berbicara tentang angka, tapi melalui upah kita berbicara terkait dengan kesejahteraan, keadilan, dan juga bagaimana yang layak untuk kehidupan seorang buruh dan keluarganya. Upah selalu menjadi polemik di Indonesia, baik dari penetapan hingga bagaimana upah juga dapat direalisasikan. Untuk itu, kita akan bahas terkait dengan upah seorang pekerja dalam Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah seorang Dewan Pengupahan dari unsur SPSB, dan yang kedua adalah seorang advokat yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional di Provinsi Banten. Mari kita sapa dua narasumber kita. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang, Bu Intan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kali pertama ya Bapak di dalam podcast Garis SPN Banten ya? Oh iya, ini kali pertama ini Iya, untuk jadi selamat podcast. datang saya ucapkan Bapak. Terima kasih. Iya, dan yang kedua tentunya ada Bapak Haji Ahmad Saukani. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Iya, selamat sore Ibu Ita. selamat siang Bapak. Tetap Siang. semangatnya semangat pagi ya Pak ya? Semangat pagi. Semangat Iya, pagi. luar biasa. Sehat Bapak? Alhamdulillah Bu Jangan Ita. bosan ya kalau diundang. Siap. Iya, Sobat Garis, jadi dua narasumber kita ini tentunya nanti ke depan kita akan juga berbicara terkait dengan upah layak untuk pekerja. Ya, Pak Didik, Ya. kalau kita berbicara terkait dengan upah layak, gitu kan, sebenarnya bagaimana sih histori dari penetapan sebuah upah di Indonesia ini? Karena kan simpang siur atau setahu saya itu penetapannya undang-undangnya selalu berubah. Bisa tolong dibantu dijelaskan kepada Sobat Garis? Baik, Bu Intan. Saya akan coba jelaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi mengenai upah di Indonesia itu sebetulnya sudah diberlakukan 50 tahun yang lalu ya Bu Intan ya. 50 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ya. Dan kalau dilihat dari acuhan atau dasar kebutuhan hidup ya, itu sudah mengalami 3 kali perubahan berarti. Yang pertama kan dasarnya itu sebagai acuannya adalah kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan Pertama fisik kali minimum. upah minimum itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum ya. Kemudian dinaikkan sedikit menjadi dasarnya kebutuhan hidup minimum. Minimum, Dari baik. fisik minimum ke kebutuhan hidup minimum. Ini tentunya ada peningkatan kesejahteraan ya kalau dilihat dari situ. Dan yang terakhir itu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup layak gitu. Nah, selama 50 tahun itu ternyata pemerintah Indonesia belum mendapatkan formula yang pas gitu, yang ideal bagaimana menentukan formula penetapan upah minimum gitu. Jadi sering berganti-ganti peraturan ya. Kalau dari awal sampai sekarang itu mungkin puluhan peraturan menteri yang mengatur upah minimum gitu ya. Nah, kalau tentang upah layak itu di Indonesia itu mulai tahun 2026 ya, Bu Intan ya. 2026?
2006. Oh, 2006. 2006 ya. Ya, Mulai baik. 2006 ya. Kirain Bapak sudah bisa memprediksi ke depannya gitu, 2006. Ya, Baik. mulai tahun 2006 yaitu dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang 13 2003, yaitu sejak dikeluarkannya Permenaker nomor 17 tahun 2005 tentang komponen dan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Jadi dasar untuk menentukan upah minimum itu dilakukan survei yang terdiri dari 7 kelompok kebutuhan ya, yang pada saat itu ada 46 item. Itu didasarkan pada survei pasar ya, yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur pemerintah, unsur pekerja ya. Bahkan ada unsur akademisi pada saat itu Akademis. melakukan survei harga barang-barang yang sudah ditentukan ya untuk dilakukan survei. Nah, kemudian hasil survei itu diakumulasikan untuk ditotal berapa jumlahnya untuk dijadikan sebagai kebutuhan hidup layak pekerja lajang dalam 1 bulan. Itu dulu seperti itu, Bu Intan. Baik. Wah, luar biasa. Jadi ada pentahapan dari hanya kebutuhan fisik minimum, kemudian menjadi kebutuhan hidup minimum, dan akhirnya kebutuhan hidup layak. Nah, kalau tadi berbicara upah yang layak ya Pak Didik gitu kan, Iya. apakah 46 komponen hidup layak ini bisa mengcover dan juga dapat mencukupi kehidupan seorang pekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Pak Didik? Pada saat itu, sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan zamannya gitu kira-kira ya, eee, pada saat itu masih dianggap, mencukupi ya. Tetapi dalam perkembangan zaman, kebutuhan pekerja kan semakin meningkat, termasuk juga ada perubahan penggunaan minyak tanah ya kan, Hmm, dirubah menjadi gas ya, betul. kemudian ada kebutuhan sosial dan sebagainya. Maka pada tahun 2012, tepatnya ya 2012 ya, melalui Permenaker nomor 13 tahun 2012 itu diperbaiki kembali bahwa eh, kebutuhan hidup layak yang tadinya 46 item menjadi 60 60. item gitu. 60 item, Itu baik. upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan upah minimum. Itu Bu Intan. Baik, jadi dari 46 kemudian menjadi 60 komponen hidup layak untuk menentukan kehidupan ataupun upah dari seorang buruh. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya, nanti sebelum ke Pak Didik lagi, saya akan bertanya kepada Pak Haji Saukani. Pak Haji Saukani, Ya, tadi kan 60 komponen hidup layak gitu ya, kan, atau komponen hidup minimum. ya. Tetapi setahu saya, koreksi jika saya salah, itu hanya seorang pekerja, ya, lajang. Bagaimana kalau untuk pekerja yang sudah berkeluarga, memiliki anak, nah itu seperti apa? Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Intan. Jadi kalau kaitan dengan implementasi bahwa hitung-hitungan yang dikeluarkan oleh regulasi dari 46 kemudian ditambah 42 46 46 ya. 46, berarti bertambah menjadi 4 ya 14 14, 14. betul. menjadi 60 ya tadi disampaikan oleh Pak Didi dipaksakan bahwa seakan pada saat itu sudah dianggap maksimal komponen itu sudah memenuhi kebutuhan hidup minimum karena KHL-nya dalam komponen dianggap layak tapi dalam penetapan realisasi regulasinya menjadi upah minimum. Hanya dibuat 2 versi ketika ada klaster tentang apa namanya sektoral menjadi upah minimum sektoral baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, kalau pertanyaan tentang bagaimana terhadap realitanya, ya jauh sekali. Korelasi dengan pertanyaan Ibu bahwa sampai hari ini regulasi kita memang masih menetapkan ukuran yang dihitung adalah kebutuhan seorang pekerja lajang. Nah, ketika bagaimana menghadapi pekerja yang sudah berumah tangga, pernah terbit juga Pak Didi di Permen berapa itu yang mengakomodir tentang keluarga hanya dikembangkan menjadi struktur skala upah. Kenapa? Dalam penetapan upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, dan juga upah minimum kabupaten dan kota, dan upah minimum sektoral kabupaten dan kota ini, itu berdasarkan perhitungan untuk satu orang pekerja.
Nah, sehingga artinya dalam setiap penetapan SK Gubernur itu hanya untuk satu orang pekerja dan di bawah 1 tahun. Nah, menjadi polemik sesuai dengan bidang yang diberikan oleh Ibu ke saya di advokasi ini tentu menghadapi persoalan sehingga baik kebijakan publik maupun hasil bipartit dari kawan-kawan anggota kita sering menjadi perselisihan, di mana harapan bahwa setelah selesainya pengawalan baik kinerja secara proses tadi sudah dilakukan mekanismenya, anggap bahwa dalam penetapan upah sudah clear semuanya sampai ke SK Gubernur sudah terbit. Tetapi menjadi persoalan juga ketika ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi, bagaimana dengan nasib kawan-kawan pekerja yang sudah di atas 1 tahun dan juga dia tidak sendiri bertanggungan. Maka bermaksimal ria tentunya diharapkan harus di-upgrading pengetahuan sumber daya daripada rekan-rekan kita yang mewakili pekerjanya yaitu di tingkat unit ataupun kalau kita di SPN itu PSP-nya untuk bisa melakukan lobby bargaining sehingga membangun sinergitas kemudian bagaimana menciptakan harmonisasi itu supaya ada chemistry untuk bisa berbicara terhadap memikirkan pekerja yang di atas 1 tahun itu Bu. Baik, Ya, wah luar biasa sekali ya ya. diskusinya hari ini. Nah, tapi Sobat Garis, tadi mungkin Sobat Garis menyimak pernyataan dari Pak Haji Saukani. Ada yang namanya UMK dan juga disebut pula UMSK. Nah, kita tanya juga nih, pasti saya yakin ada beberapa kawan-kawan juga yang masih belum paham apa sih perbedaan antara UMK dan juga UMSK. Jadi Pak Didik, apa perbedaan UMK dengan UMSK? Sebenarnya apa? Seperti itu. Perbedaan UMK dengan UMSK. UMSK ya. Kalau UMK ini sifatnya lebih umum ya. Upah minimum yang secara umum diberlakukan setidak-tidaknya tidak boleh kurang dari itu kan, gitu. Betul. Tapi kalau UMSK ini mengacu pada sektor-sektor tertentu ya, terutama industri-industri yang berisiko tinggi, kemudian industri-industri yang bisa mendatangkan devisa yang lebih besar, artinya produktivitasnya bagus gitu kan. Kemudian juga apa namanya industri-industri yang berisiko tinggi ya. Itu yang membuat ada pemisahan atau ya pemisahan antara UMK dengan UMSK gitu. UMSK. Jadi pekerja-pekerja yang lebih memerlukan skill yang tinggi, yang mendapatkan devisa yang lebih besar itu yang layak diberikan UMSK gitu. Itu Bu Intan ya. Oh, baik. Jadi kalau Sobat Garis, kalau UMK tadi Pak Didik menjelaskan itu upah minimum kota dan kabupaten. Ya, Tapi kalau misalnya UMSK itu adalah upah tambahan ya di luar UMK itu tergantung pada sektor-sektor usaha daripada perusahaan tersebut. iya, Begitu ya Pak Didik. Wah, betul. luar biasa sekali ya. Tentunya kawan-kawan juga pasti akan penasaran. Nah, ini yang saya ingin tanyakan terkait dengan bagaimana nih Pak Didik kalau di penetapan UMK dan juga UMSK untuk tahun 2025 ini. Untuk tahun 2025 ya, sebenarnya UMSK ini sempat dihapuskan Bu Intan ya, oleh Hmm. apa namanya undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law itu. Oh, undang-undang cilaka itu Iya, ya? melalui PP 36 tahun 2021 kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Itu UMSK sempat dihapuskan sehingga selama kurang lebih 4 tahun itu pekerja tidak merasakan lagi upah minimum sektoral. Hmm. Sehingga pada akhir Oktober kemarin, di mana gugatan judicial review ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga upah minimum sektoral itu diberlakukan lagi. Sehingga dari apa namanya berangkat dari situ Dewan Pengupahan diberikan ruang lagi untuk melakukan perundingan ya dalam rapat pleno Dewan Pengupahan untuk merekomendasikan kepada wali kota atau bupati mengenai nilai besaran upah minimum sektoral kota atau kabupaten gitu. Wah, luar biasa sekali. Ini kawan-kawan, tadi ternyata UMSK ternyata pernah dihilangkan dari penetapan gitu kan selama dari 2021 sampai dengan 2024. Dan tadi gitu kan sudah dijelaskan bahwa salah satunya adalah
keberhasilan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, Pak Haji Sokani, Siap. itu dalam perjalanan itu sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja, khususnya Serikat Pekerja Nasional dalam perjuangan-perjuangan tadi, baik itu yang judicial review maupun tadi hingga akhirnya UMSK diberlakukan kembali di Indonesia. Iya, baik, makasih Bu Intan. Selamat sore, sahabat Garis. Kita sebagai Serikat Pekerja Nasional, kebetulan karena kita berada dalam satu afiliasi yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, dan gugatan itu dilakukan oleh KSPI dan dikabulkan, ya alhamdulillah. Secara aktivitas anggota serikat pekerja, notabene-nya yang urusan saya kebetulan bidang advokasi, bersama dengan rekan-rekan yang sering mendapatkan tugas, ya dari mulai proses persidangan sampai dengan putusan, ya kita selalu mengawal. Nah kemudian bahkan pasca dimenangkan atau dikabulkannya kelas cika dari Omnibus Law itu, artinya dari isi undang-undang Omnibus Law, kelas cikanya itu ada 21 pasal yang dikabulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 168 di tahun 2024 yang kasusnya itu 168 itu di tahun 2023, 1 tahun proses, kemudian judicial review-nya dikabulkan. Nah tentunya dengan itu menjadi mandat yang memang butuh juklak juknisnya, sehingga kita langsung mencoba mendatangi stakeholder yang terkait dalam hal ini, yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan waktu itu kita sempat diterima oleh Wamen, dan beliau sangat antusiasme, dan artinya dengan putusan itu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Tenaga Kerjaan di Kementerian merasa bahwa saatnya hadir negara ini untuk berpartisipasi mengawal daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga merujuk kepada perintah Presiden pun ketika menetapkan untuk kelayakan pengupahan, karena tadi disebutkan oleh Saudara Didi 4 tahun sempat kita tidak dapat perubahan peningkatan, tidak hanya sektoral menurut saya, bahkan peningkatan upah pun selalu menjadi sengketa kan. Ada gubernur mencoba pengen keluar dari belenggu cika, tetapi ternyata ya kembali lagi ada surat edaran ataupun teguran dari kementerian, sehingga memang carut marut regulasi yang ada di negeri kita ini, sehingga dalam pelaksanaan kita selalu harus melakukan kontrol sosial, dalam arti kita sebagai konstituen yang akan cenderung dirugikan harus agresif, sehingga dalam pertemuan dengan menteri ditindaklanjuti juga oleh Presiden KSPI bersama rekan-rekan yang mungkin dari unsur federasi dan konfederasi yang lain, bahkan diterima oleh Bapak Presiden, kemudian menghasilkan amanat meminta supaya bisa diterima, karena Bapak Presiden kita hargai. Kalau tuntutan kita inginnya, karena sudah 4 tahun ini, berharap bahwa prosentase itu lebih mendekatilah terhadap kebutuhan hidup saat ini. Yang sesungguhnya sebenarnya buruh bukanlah seperti yang diharapkan setiap tahun kita harus ontang-ontang kan mengawal upah yang di bawah 1 tahun. Kalau pemerintahnya tegas, regulasinya juga jelas, saya pikir justru kita harus memaksimalkan mengupgrading pengetahuan daripada fungsionaris pekerja yang menjabat sebagai serikat di tingkat perusahaan itu, untuk menjaga harmonis yang saya bicarakan di awal tadi. Nah artinya berangkat dari situ lahir Permen 03 di 2024 ini yang mengamanatkan batas minimal tetap penetapan upah minimum itu adalah 6,5%. Alhamdulillah, saya pikir secara mayoritas kabupaten kota yang ada di 8 kabupaten kota Provinsi Banten ini kita sudah dapatkan UMK-nya. Hanya terjadi persoalan, nampaknya ada beberapa di sektoral yang ada persoalan yang terjadi. Salah satu contoh yang terhangat itu di Kabupaten Tangerang. Artinya seakan-akan merasa di anak emas kan, yang kalau boleh dibilang kita berpikir praktis dan kira-kira ada memaknai, memenuhi atau mengindahkan instruksi secara linier kepada tak patuh terhadap pemimpin negeri, mestinya apresiasi penghargaan kepada Pak Presiden, walaupun beliau sudah baru bisa memberikan 6,5-nya, tetapi ada niat baik juga, beliau ingin membiayai ibu-ibu hamil dan memberikan makan kepada anak-anak sekolah atau anak kecil seperti itu, dan yang lain-lain program beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mestinya yang berada di stakeholder yang mengurusi ketenaga kerjaan ya sederhana aja. Kalaupun terjadi bab yang menyangkut putusan tata usaha negara itu adalah ketika merugikan orang, dan ini berpeluang kita yang dari unsur serikat pekerja, apabila tidak seperti kemarin, alhamdulillah Kabupaten Tangerang saya kembali apresiasi, mengharapkan PJ Bupatinya untuk merubah ataupun merevisi UMSK-nya, karena jujur bahwa selama ini yang terjadi dari 2006 yang disampaikan itu,
kabupaten dan kota Tangerang itu hanya terpaut beda 1.000-2.000. Tapi tahun ini menjadi persoalan yang sangat jomplang, yang luar biasa. Akhirnya kawan-kawan di Kabupaten Tangerang menghadap kepada Bapak PJ Bupati, dan kemarin kita lihat mereka mendapatkan rekomendasi permohonan kepada PJ Gubernur untuk merevisi UMSK di daerah Kabupaten Tangerang. Artinya ketika dapat batas jaring pengaman menurut Bapak Presiden maupun Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan permennya itu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, mestinya kita yang berada di daerah untuk menjaga kondusivitas ketenaga kerjaan, ya patuh saja terhadap normatif itu. Oh, ketika UMP, UMSP, UMK, UMSK, pengacunya batas pengamannya tadi 6,5, mestinya ya berapa dari pertumbuhan setelah dikalikan 6,5, maka 6,5 itulah yang menjadi nilai tawar. Dan apresiasi buat beliau sekaligus narasumber hari ini karena kebetulan percontohan yang luar biasa karena dia mencapai sektor pertama itu sampai 7%. Artinya di atas normatif dong. Dan ini yang diharapkan dinamika itu. Presiden dan menteri itu memberikan sinyal jaring pengaman untuk skala nasionalnya, tetapi daerah masing-masing punya rujukan tentang BPS-nya, tentang pertumbuhan ekonominya, tentang pertumbuhan inflasinya. Jadi tidak serta-merta kemudian membudayakan hal yang seakan-akan mengumbar para buruhnya. Tanda kutip, maksudnya artinya ketika memang bipartit yang diharapkan perundingan para pihak yang ditengahi oleh pemerintah itu apabila dilaksanakan sesuai dengan rule mekanismenya, saya pikir secara dinamis ideal yang tertemu adalah suara para pihak yang kemudian ketika terjadi perbedaan berikan garis normatifnya. Saya pikir begitu, Bu. Baik, terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya Sobat Garis. Tetapi saya yakin Sobat Garis masih penasaran dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak Sobat Garis, maka jangan kemana-mana, tetap di Garis SPN Banten Podcast. Halo Sobat Garis, kembali lagi dalam Garis SPN Banten Podcast. Berbicara upah tentunya sangat menarik dan makin kesini akan semakin asik. Nah, tapi sebelum itu silahkan Pak Haji. Tadi kayaknya Pak Haji sempat nanti saya mau ada ngobrol sedikit dengan Oh ya, terima ya. kasih Bu Itan. Selamat sore sahabat podcast. Saya berklarifikasi tentang tadi menyebutkan nomor permen yang keluar terkait mengimplementasikan masalah upah untuk 2025 berdasarkan 6,5% itu menjadi standar minimal untuk reguler atau keseluruhan. Itu berada pada permen nomor 16 2024. Makasih. Oh iya, baik. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau berbicara tadi ya terkait dengan Permenaker nomor 16 tahun 2024 yang tentunya di dalamnya ada keputusan untuk berapa nominal UMK. Dan tadi saya juga sempat mendengar bahwa ada perbedaan nih UMSK antara Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang. Ketika Kota Tangerang sudah ditetapkan, tetapi ternyata di Kabupaten Tangerang ini masih ada polemik yang terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Ayo kita akan tanya ke narasumber kita, Pak Didik Winardi. Silakan, Bapak. Oh, baik Bu Intan. Jadi masalah upah minimum sektoral ya di Provinsi Banten ini masih ada permasalahan ya. Ada yang belum mendapatkan upah minimum sektoral, kemudian ada yang mendapatkan tetapi jomplang gitu dengan daerah yang lain sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan teman-teman pekerja gitu ya. Kalau di Kota Tangerang itu upah minimum sektoral untuk sektor 1 bisa mencapai 7% dari upah minimum tahun 2025. Dan kalau dinominalkan itu ya kisaran 350 ribuan. Atau dalam 1% upah minimum sektoral itu 50.000 gitu. Jadi kalau 4% ya 200.000 itu. Nah itu prosesnya juga nggak cukup mudah karena kami Dewan Pengupahan Kota Tangerang itu melakukan rapat pleno sampai jam 3 pagi itu Bu Intan ya. Karena ya pada saat itu terjadi tarik ulur antara apa namanya usulan serikat pekerja dengan apa yang diusulkan oleh Apindo gitu. Nah, sebenarnya si serikat pekerja mengusulkan upah minimum sektoral yang diberlakukan pada tahun 2020, Baik. yaitu sektor 1 15%, kemudian 10%, 5%, dan ada sektor 4 3,1%. Tapi tentunya pengusaha tidak bisa menerima karena juga baru beralih ya dari
dihapus menjadi ada kembali. Betul. Dan karena itu juga karena pengaruh dari kondisi ekonomi, COVID dan sebagainya ya, sehingga tidak bisa langsung menerima dan memberikan penawaran 7%, 4%, 3%, dan 2%. Dan ada kesepakatan gitu. Nah, selain itu bahwa penawaran nilai persentase yang sebesar itu, bahwa draft rincian untuk upah minimum sektoral itu diusulkan dari Apindo. Nah, di sini mulai terjadi perbedaan tarik-menarik. Tapi kami semua menyadari di unsur apa namanya Dewan Pengupahan Kota Tangerang itu bahwa di dalam sebuah pleno pasti harus ada take and give gitu. Kalau semuanya ngotot sesuai pendapatnya masing-masing, maka tidak mungkin terjadi kesepakatan. Dan upah minimum sektoral ini kuncinya harus tercapai kesepakatan. Kalau nggak tercapai kesepakatan, misalnya di voting, itu kan masih spekulasi. Nanti keluarnya berdasarkan usulan yang mana gitu. Nah, sebetulnya di Kota Tangerang juga sudah ada rencana untuk di voting karena sulitnya mencapai kesepakatan itu. Tetapi ya eh, Dewan Pengupahan terutama dari unsur pekerja ya harus berhitung. Selain berhitung harus solid ini, teman-teman ini harus satu sepakat gitu. Jangan sampai ada celah-celah yang membedakan eh, apa namanya soliditas kita itu. Jadi sebelum di voting kita juga melihat misalnya suara pemerintah ini akan berpihak kemana, kemudian akademisi juga, kemudian kalau Apindo dan Kadin biasanya pasti suara dia. Kalau draw saja belum tentu usulan kita yang dimenangkan. Itu yang kita pertimbangkan. Sehingga melalui upaya Kadisnaker juga tetap diupayakan tercapai kesepakatan. Sehingga usul 7432 tadi itu oleh Serikat Pekerja diterima, tetapi draftnya itu dari usulan Serikat Pekerja. Itu pun belum mencapai kesepakatan. Jadi ada draft Serikat Pekerja yang dikoreksi ya sana sini sehingga sampai terjadi kesepakatan itu. Itu Bu Intan. Oh, baik. Wah, luar biasa menarik ya. Jadi ternyata ketika kita sedang menetapkan formula untuk penetapan UMK, UMSK, itu ada strategi-strategi yang harus dilakukan ya, semacam Betul. perang ini berarti. Luar biasa sekali. Tapi saya tertarik tuh dengan masalah voting tadi. Itu apakah dari voting itu yang akhirnya kawan-kawan di Kabupaten Tangerang itu saat ini masih melakukan perjuangan terkait dengan UMSK, Pak Haji Sokani? Ya, baik. Sahabat Garis, saya pikir dari apa yang disampaikan Bung Didi tadi memang itu benar bahwa tapi ya berakhir ke kata-kata 7, 4, 3, dan 2%. Di Kabupaten Tangerang ini 70.000, 50.000, 40.000, 20.000. Sehingga nominal ini entah mengacu kemana, sehingga ini yang akhirnya membuat kawan-kawan, kebetulan tidak semua juga bertanda tangan, tetapi dengan akhir voting yang kurang komprehensif seperti apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi, akhirnya menjadi sebuah pemicu untuk kembali mengharapkan supaya itu juga bisa dikembalikan, ditinjau ulang dan memintakan revisi. Dan artinya dalam kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang mungkin ya tanda kutip karena saya nggak ada di dalamnya, tetapi yang kita baca dan kita dengar dari penjelasan-penjelasan termasuk juga di media-media sosial juga ada, bahkan ya miris ya sampai-sampai aktivis pekerja yang melakukan demonstrasi pun ada kata-kata yang tanda kutip memintakan akhirnya kepada kepala dinas dan juga kabinetnya itu untuk diminta diganti dan sebagainya. Artinya kan sampai sebegitunya. Karena apa? Ada indikasi seakan-akan ketidakberpihakan atau tidak pada posisi yang menengahi. Akhirnya ada juga alat-alat yang disampaikan di dalam ketika kita coba klarifikasi, kita temui ada apa, kenapa begini, kita coba cari celah itu sebelum kemudian memutuskan untuk coba kita datangin PJ Bupati untuk supaya melakukan revisi itu. Ternyata kepala dinasnya itu tertangkap video di saat voting itu tidak berada pada posisi untuk memberikan penyegaran ketika terjadi dua pihak ini tadi berbeda yang sangat jomplang tadi kan. Kalau kota prosentase 7, 4, 3, dan 2, Kabupaten Tangerang itu nominal 70.000, 50.000, 40, dan 20.000. Yang selama ini historis perjuangan pergerakan perburuhan semenjak 2006 yang disampaikan sektoral itu mulai direalisasi kemudian 2010-nya,
baik UMP, MK maupun UMSK, kabupaten dan kota itu hanya terpaut paling berbeda 1.000 2.000 lah begitu. Karena saya ingat sekali zaman kepemimpinan Pak Wahidin ya Pak Wahidin Halim, yang penting kota itu karena memang dia kehidupannya taraf kota, walaupun pekerjaannya banyak yang di kabupaten kerja di kota atau sebaliknya, intinya kota kemudian diposisikan walau hanya 2.000 itu pembeda. Kalau sekarang UMK-nya saja kota dibanding dengan upah sektor klaster 1 untuk kabupaten itu di bawah UMK-nya. Nah, sehingga kawan-kawan tidak lagi melihat bahwa kondisi ini lebih mempertimbangkan juga upah sekitar. Sehingga itu yang membuat celah mereka melakukan unjuk rasa dan meminta supaya direvisi. Itu Bu Intan. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kawan-kawan tadi sudah disampaikan, tetapi saya juga masih penasaran ada kota dan kabupaten yang katanya belum ditetapkan nih UMSK-nya. Itu kota mana saja ya Pak Didik? Kalau kota kabupaten yang belum ditetapkan itu kalau nggak salah Lebak ya, Kabupaten Pandega, Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Tangsel ya, Tangsel. Kota Serang. Kota Serang ya. Oh, Betul. Ya. baik, baik. Ya, jadi kawan-kawan masih ada 3 kota dan kabupaten yang belum ditetapkan UMSK-nya dan tentunya mungkin ini masih menjadi perjuangan kawan-kawan serikat pekerja ya Pak Haji Sapeni ya? Betul, betul. Ya, luar biasa. Nah, baik, Sobat Garis, tentunya ini sangat luar biasa dan sangat menarik sekali, tapi jangan kemana-mana, tetap di Garis SPN Banten Podcast. Sobat Garis, tidak terasa sampai juga kita di penghujung acara, tetapi diskusi-diskusi ini nanti tidak akan sampai di sini. Kita juga nanti ke depannya akan juga berbincang-bincang dengan narasumber lainnya. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pernyataan-pernyataan, pesan-pesan, dan juga kesan-kesan dari 2 narasumber kita. Pak Didik, silahkan. Baik Bu Intan, terima kasih. Jadi harapan saya upah minimum kota kabupaten atau upah minimum sektoral kota atau kabupaten ya, itu setidaknya bisa diterapkan ya di lapangan gitu. Jadi khusus untuk pekerja lajang di bawah 1 tahun. Dan untuk pekerja yang di atas 1 tahun, apalagi yang sudah berkeluarga, hendaknya upah yang diterapkan adalah yang didasarkan pada struktur dan skala upah. Karena menurut aturan atau regulasi yang berlaku sekarang bahwa struktur dan skala upah adalah merupakan kewajiban gitu. Bahkan dalam meminta pengesahan PKB pun itu harus melampirkan struktur dan skala upah. Begitu Bu Intan. Luar biasa. Terima kasih Pak Didik. Baik, kita dengarkan juga statement closing dari Pak Haji Sokani. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Bu Intan. Selamat sore sahabat Garis. Saya ingin berpesan kepada seluruh kawan-kawan yang pemangku amanat bahwa tugas kita sebagai aktivis Serikat Pekerja Nasional ataupun serikat pekerja yang lain, khususnya SPN, diharapkan bisa benar-benar mengawal putusan ini, apalagi yang masih menunggu revisi setelah direalisasi nanti betul-betul bisa mengedepankan azas harmonisasi terhadap manajemen atau tempat bekerjanya masing-masing. Tetapi juga jangan lupa ketika memang terjadi perbedaan, ya diduduk bareng kan. Kalau memang perusahaan karena ada di klausula bagi perusahaan yang tidak mampu, artinya secara fair kami mengharap perusahaan pun harus gentleman menghadapi persoalan ini bahwa bisa membuktikan alat-alat bukti bahwa dia sedang tidak mampu oleh alasan kondisi-kondisinya. Sekali lagi, kita semua berkewajiban untuk mengawal karena tugas kita membela, melindungi, dan memperjuangkan hak para pekerja kita sekalian. Makasih Bu Intan. Terima kasih Pak Haji Sokani. Luar biasa. Sobat Garis, tentunya pekerja adalah aset. Maka perlakukanlah pekerja dengan layak, karena pekerja bukan hanya keset daripada para pengusaha, dan kesejahteraan dari seorang pekerja dan keluarganya juga mampu mengembangkan perekonomian di wilayah sekitar. Maka upah layak adalah hal yang pasti dan itu adalah harga mati. Tentunya sampai jumpa di podcast Garis SPN Banten berikutnya. Saya Intan Indria Dewi, terima kasih. Untuk itu, sampai jumpa lagi di podcast bersama dengan Garis SPN Banten Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.